Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Ya, pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan belajar ilmu pengetahuan alam dan kita akan mempelajari lebih jauh tentang sistem peredaran darah pada manusia. Sebelum itu, mari kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk mengoptimalkan pembelajaran kita, silakan teman-teman semua mempersiapkan diri dengan persiapan atau mempersiapkan alat tulisnya, juga menyediakan air minum ataupun sedikit cemilan untuk menemani teman-teman menyimak materi tentang sistem peredaran darah manusia. Baik, silakan disimak videonya. Sebelumnya Bu Sarah ingin bertanya kepada teman-teman, apa itu sistem peredaran darah? Apakah di sini teman-teman cukup sering mendengarnya? Oke, untuk menuju ke sana sebelumnya Bu Sarah mau nanya lagi. Siapa yang pagi ini sudah sarapan? Alhamdulillah kalau teman-teman sudah sarapan semua. Dan bagi teman-teman yang belum sarapan, diusahakan segera sarapan ya, supaya teman-teman semua dapat dengan mudah menyimak materi dan fokus. Nah, apakah teman-teman menyadari bahwa tadi nih makanan yang sudah kita makan, yang sudah kita konsumsi untuk sarapan akan diproses atau dicerna oleh sistem pencernaan di tubuh kita. Ya, akan mengalami proses pencernaan makanan yang menghasilkan sari-sari makanan. Nah, sari-sari makanan inilah yang merupakan hasil proses pencernaan tersebut akan diedarkan ke seluruh tubuh untuk dimanfaatkan. Nah, bagian tubuh manakah yang memiliki tugas untuk mengangkut dan mengedarkan sari-sari makanan? Yang bertugas untuk mengangkut dan mengedarkan sari-sari makanan adalah darah. Jadi, hasil dari makanan yang kita makan dari sarapan tadi pagi diproses oleh tubuh kita menjadi sari-sari makanan, kemudian sari-sari makanan ini diangkut oleh darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Selain itu, darah juga berfungsi mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil pernapasan. Jadi, darah memiliki dua fungsi untuk tubuh kita. Yang pertama, untuk mengangkut dan mengedarkan sari makanan hasil proses pencernaan ke seluruh tubuh. Yang kedua, mengedarkan oksigen dan mengangkut karbon dioksida hasil pernapasan. Peredaran atau aliran darah di dalam tubuh manusia terjadi melalui organ peredaran darah, yaitu jantung dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah biasa disebut sistem sirkulasi atau sistem kardiovaskuler. Sistem peredaran darah adalah sistem organ yang merupakan bagian dari kinerja jantung dan pembuluh darah. Tugas utamanya adalah mengedarkan oksigen dan nutrisi ke seluruh sel dan jaringan tubuh. Ke seluruh tubuh, teman-teman. Jantung adalah organ tubuh yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung manusia terletak di dalam rongga dada agak sebelah kiri. Teman-teman tahu tidak besar jantung kita? Kalau pada orang dewasa,
Kira-kira ukurannya sebesar kepalan tangan yang beratnya 300 gram. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman gambaran untuk darah, khususnya sel darah merah. Oke, sementara berikut ini adalah gambaran pembuluh darah yang di dalamnya mengalir darah, sel darah merah, dan juga sel darah putih. Nah, denyut jantung teman-teman kurang lebih bergerak seperti ini ya jantung kita. Lup-dup, lup-dup. Ini adalah gambaran posisi jantung kita yang lebih ke arah kiri dada, yang lebih ke arah kiri rongga dada. Di dalamnya jantung memiliki 4 ruang, yaitu serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, dan bilik kanan. Sebagai alat pemompa darah, jantung memiliki otot-otot yang kuat. Otot bilik lebih tebal daripada otot serambi, karena otot bilik memompa darah keluar jantung untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Di antara bilik dan serambi jantung ada pemisah berupa pintu turun yang disebut katup jantung. Katup jantung yang sehat dapat menutup sangat rapat, sehingga darah dari bilik tidak tercampur dengan darah dari serambi. Katup-katup itu membuka dan menutup seirama dengan denyutan jantung. Baik teman-teman, kita lanjut lagi ya. Selanjutnya berkaitan dengan pembuluh darah. Pembuluh darah dibedakan menjadi 2 berdasarkan arah aliran darah, yaitu pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Pembuluh nadi adalah pembuluh yang mengalirkan darah keluar dari jantung. Pembuluh nadi yang paling besar disebut aorta. Sementara pembuluh balik atau vena adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah masuk ke dalam jantung. Pembuluh balik yang paling besar ada 2, yaitu pembuluh balik atas dan pembuluh balik bawah. Darah di dalam tubuh manusia selalu beredar dalam pembuluh darah, sehingga disebut peredaran darah tertutup. Berdasarkan panjang dan pendeknya peredaran darah yang ditempuh, peredaran darah manusia dibagi menjadi peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil berlangsung dari jantung ke paru-paru, kemudian kembali ke jantung lagi. Urutan peredaran darah kecil adalah serambi kanan, bilik kanan, paru-paru, lalu serambi kiri. Adapun peredaran darah besar berlangsung ke seluruh tubuh kecuali paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Urutan peredaran darah besar adalah serambi kiri, bilik kiri, kemudian ke seluruh tubuh dan kembali ke serambi kanan. Nah, dari penjelasan sebelumnya, kita kemudian menyadari bahwa organ-organ peredaran darah, baik itu jantung, pembuluh darah, kemudian bagian di dalamnya seperti darah, adalah bagian tubuh yang sangat penting untuk keberlangsungan hidup kita. Maka dari itu,
kita perlu menjaganya dengan sangat baik. Menjaga kondisi tubuh kita dengan baik. Karena apabila tidak, kita akan menemukan beberapa gangguan ataupun penyakit pada sistem peredaran darah dan juga organ peredaran darah. Mari kita simak seperti apa sih gangguan pada sistem peredaran darah dan organ peredaran darah sebagai berikut. Gangguan pada sistem peredaran darah dan organ peredaran darah bisa disebabkan oleh beberapa hal. Di antaranya seperti penyumbatan pembuluh darah di dalam jantung, penyempitan pembuluh darah, pembentukan kerak di bagian dalam dinding pembuluh nadi, kekurangan zat besi dan hemoglobin, paparan polusi, paparan radiasi, hingga kondisi obesitas, faktor usia dan pengaruh pengobatan tertentu, serta pola hidup tidak sehat seperti merokok, dan terlalu banyak mengonsumsi makanan tinggi garam atau tinggi kolesterol. Berikut ada beberapa contoh gangguan pada sistem peredaran darah yang sebetulnya masih ada lagi, tetapi di sini Bu Sarah hanya mengambil beberapa contoh saja, sekadar untuk menginformasikan kepada teman-teman terkait gangguan dan juga penyakit pada sistem peredaran darah. Yang pertama ada hipotensi. Hipotensi disebabkan oleh terjadinya penurunan tekanan darah. Nah, makanya hipotensi juga sering disebut darah rendah. Selanjutnya ada hipertensi. Hipertensi berkebalikan dengan darah rendah, yakni hipertensi atau darah tinggi yang disebabkan oleh naiknya tekanan darah akibat pembuluh darah menyempit. Kondisi ini menyebabkan darah memberikan tekanan berlebihan pada dinding pembuluh darah dan memaksa jantung bekerja lebih keras untuk mempertahankan tekanan. Berikutnya ada anemia, yang merupakan salah satu gangguan pada organ peredaran darah disebabkan oleh kadar hemoglobin dalam darah yang terlalu rendah. Hemoglobin adalah protein yang kaya zat besi dalam sel darah merah yang bertugas membawa oksigen ke seluruh tubuh. Nah, anemia adalah kondisi di mana kadar hemoglobin dalam darah yang terlalu rendah sehingga biasanya akan mudah lelah dan sering merasa pusing. Biasanya karena kurang asupan zat besi. Selanjutnya ada varises, yang merupakan pelebaran pembuluh balik atau pembuluh vena. Biasanya varises terjadi pada bagian betis, yaitu terlihat tonjolan berbelok-belok dengan warna kebiruan. Biasanya penyebab varises adalah terlalu lama berdiri atau melakukan aktivitas yang banyak menggunakan kaki. Berikutnya yang terakhir adalah jantung koroner. Penyakit ini disebabkan oleh penumpukan lemak darah atau kolesterol pada pembuluh darah jantung, sehingga pembuluh darah menjadi tersumbat dan membuat aliran darah ke jantung berkurang. Akibatnya bisa terjadi gejala seperti sesak napas. Ya, jika tidak ditangani, bisa beresiko pada serangan jantung. Oke, itu saja terkait gangguan pada sistem peredaran darah. Sebenarnya masih ada lagi beberapa di antaranya. Ada leukemia, sklerosis, kemudian talasemia, hemofilia, dan lain sebagainya. Nah, untuk menghindari penyakit-penyakit tersebut yang tadi sudah disebutkan, kita harus berupaya untuk menjaga kesehatan organ peredaran darah kita.
Bagaimana caranya? Yang pertama, dengan rajin berolahraga. Siapa di sini yang setiap harinya menyempatkan diri untuk paling tidak 15-30 menit untuk berolahraga? Ternyata olahraga sangat bermanfaat untuk kesehatan kita. Yang kedua, dengan cara mengatasi stres. Cara mengatasi stres tentunya setiap orang berbeda. Bisa saja dengan cara menyalurkan hobi seperti menulis, menggambar, melukis, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah memperbanyak memakan buah dan sayur. Makan makanan yang halal dan thayyib, makan sayur, makan buah, menggunakan tangan kanan ya. Selanjutnya yang keempat adalah istirahat atau tidur yang cukup. Jangan begadang ya teman-teman. Karena tidur ternyata membantu mengistirahatkan organ-organ dalam tubuh kita yang seharian bekerja begitu keras selama kita beraktivitas dalam kegiatan sehari-hari. Kemudian yang kelima, mari kita kendalikan kadar gula dan juga tekanan darah dengan menjaga pola makan dan lain sebagainya, membatasi konsumsi gula dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir yaitu konsisten berupaya menjaga kesehatan tubuh ya, dari yang tadi olahraga, kemudian menjaga pola makan, atau kalau misalnya teman-teman merutinkan puasa sunnah misalnya, itu menjadi salah satu upaya untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Itu selain baik untuk kesehatan, ternyata sangat bermanfaat untuk kehidupan kita, sangat bermanfaat untuk ibadah kita juga. Jadi kita bisa dapat berlipat-lipat kelebihan dan juga kebaikan di dalamnya. Insya Allah ya, mudah-mudahan. Baik teman-teman, itu saja penjelasan terkait materi sistem peredaran darah pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyimak dengan baik, begitu ya, berusaha untuk fokus belajar, menyimak video, menyimak penjelasan Bu Sara di dalam video ini. Semoga teman-teman paham. Apabila masih ada yang perlu ditanyakan, silahkan ditanyakan. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, keluar pakai masker, rajin cuci tangan, jaga jarak, kalau bisa stay di rumah ya teman-teman. Untuk di kondisi saat ini, Bu Sara harap teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu sekeluarga. Amin ya robbal alamin. Sekian dari Bu Sara, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.